Bab 493, Kak, kamu benar-benar gila. Setelah Agam mengetahui situasinya, dia tidak mengecam Dylan karena tidak berperasaan. Lagi pula, tidak ada bisnis yang tidak curang. Seorang yang tidak memiliki latar belakang seperti Dylan, jika tidak berlaku kejam maka tidak akan bisa mencapai prestasi seperti saat ini. Agam menelpon Dylan dan bertanya apakah dia yang mengaturnya. Dylan tampak tertegun. Dia adalah bos besar perusahaan musika yang memiliki ratusan artis yang ada di bawah naungannya. Walaupun Sesi memiliki kemampuan luar biasa, dia juga tidak mungkin hanya fokus kepada Sesi saja. Mengenai kemunculan Sesi di film Lati, dia sama sekali tidak mengetahuinya. Mengetahui bahwa Dylan tidak tahu menahu, Agam segera menutup telepon. Kemudian, berjalan menghampiri. Dia memutuskan untuk membantu Sesi. Tidak hanya karena kasihan melihat Sesi, tetapi juga karena dia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan adiknya. Agam mengasihaninya karena teringat dirinya yang dulu pernah tidak berdaya. Akhirnya bisa mengatasi wanita ini. Sial, Sesi ini benar-benar cantik. Aku sebelumnya juga sudah pernah melihat beberapa artis. Mereka tampak cantik di depan layar, tetapi bedah di wajah mereka sangat tebal. Tetapi, Sesi hampir tidak memakai riasan apapun. Dia benar-benar cantik alami. Aku juga tertarik dengannya. Jangan cari mati. Kalau kamu berani menyentuh sehelai rambut wanita yang disukai oleh Tuan Muda Felix, maka kamu akan dikubur bersama seluruh keluargamu. Apa aku tidak boleh berfantasi sejenak? Dua orang pria melihat Sesi yang tidak sadarkan diri tetapi terlihat cantik dan seksi. Mereka saling melempar pandangan dan menelan ludah. Bagaimana kalau merabanya sebentar? Sial, aku juga sudah terbakar. Merabanya saja sudah memuaskanku. Mereka berdua tertawa cabul dan hendak meraba Sesi ketika mendengar suara langkah dari belakang. Mereka terkejut karena melakukan hal buruk. Mereka buru-buru berbalik dan melihat Agam berjalan mendekat. Melihat yang datang adalah orang asing, kedua orang itu merasa lega. Sial, tidak punya mata ya? Menyingkir dari sini! Pria kurus itu merasa terganggu hingga sangat marah dan berteriak kepada Agam. Jangan terlalu marah, aku datang untuk menjemput teman. Ucap Agam sambil tersenyum. Teman? Teman yang mana? Agam menunjuk Sesi yang ada di dalam mobil. Sial, kamu siapa? Yang berbaring di dalam mobil adalah Sesi sang artis besar. Melihat pakaianmu yang compang-camping, mana mungkin kamu adalah temannya? Tanyakan saja padanya saat aku sudah membangunkannya. Kata Agam sambil mengangkat bahunya. Hei kurus, anak ini datang cari masalah. Teriak si gendut di sebelahnya dengan nada marah. Cari masalah? Sial! Tengah malam bertemu dengan orang bodoh. Kata si kurus dengan nada dingin. Dia mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan memberi isyarat. Cepat pergi dari sini atau aku akan menusukmu sampai mati. Melihat Agam acuh tak acuh, si gendut juga mengeluarkan belatinya dan berkata kepada si kurus. Tuan Muda Felix menyuruh kita mengantarkannya sebelum pukul 9. Kalau sampai terlambat, akan merusak suasana hatinya maka kita akan celaka. Jangan omong kosong dengan dia, langsung selesaikan saja. Ada Tuan Muda Felix yang akan membelah kita, jadi tidak takut kalau sampai terjadi pembunuhan. Baik. Si kurus yang mendengar ada dukungan dari Tuan Muda Felix, segera menunjukkan keganasannya. Dia melambaikan belatinya dan langsung menusuk Agam. Agam memiringkan badannya untuk menghindar. Tanpa menunggu si kurus melambaikan belatinya, Agam meraih pergelangan tangannya dan mematahkannya dengan sedikit tenaga. Kemudian, mendorong ke arah badannya dan langsung memasukkan belati di tangan si kurus ke bahunya sendiri. Kemudian, Agam melempar tubuh si kurus ke arah si gendut dan mematahkan beberapa tulang dada si gendut. Mereka berdua jatuh serentak ke atas tanah dan mengerang. Melihat Agam berjalan mendekat, kedua orang itu terkejut. Si kurus menutupi pundaknya dan berkata sambil menahan sakit. Kamu jangan ikut campur urusan orang lain. Kuberitahu, kamu sudah menimbulkan masalah besar. Sesi adalah wanita yang dipilih oleh Tuan Muda Felix. Kalau kamu berani merusak rencananya, kamu pasti mati. Melihat seluruh kota Lingga, bahkan di Provinsi S, tidak ada yang berani melawan Tuan Muda Felix. Kalau kamu berani membuka pintu ini, hati-hati seluruh anggota keluargamu akan musnah. Seru si gendut dengan marah. Oh, Tuan Muda Felix yang mana? Agam mulai tertarik. Tentu saja Tuan Muda tertua keluarga Viander, Tuan Muda Felix Viander. Keduanya mengatakannya serempak dengan nada bangga. Keluarga Viander? Agam agak terkejut dan langsung tersenyum. Jika itu adalah keluarga Viander, maka dia harus ikut campur. Melihat Agam tersenyum, mereka mengira dia terkejut dan kehilangan akal sehat. Sambil tersenyum maklum, si kurus berkata dengan nada bangga. Takut, kan?
Masih tidak segera bantu aku berdiri lalu bersujud 3 kali padaku. Kalau tidak, kami akan melaporkan kamu pada Tuan Muda Felix dan malam ini kamu akan celaka. Keluarga Viander adalah klan nomor 1 di Provinsi S, sedangkan Felix adalah putra tertua dari kepala keluarga saat ini. Di masa depan, dia mungkin akan menjadi pewaris keluarga dan menjadi pemimpin di keluarga Viander. Jika tahu sudah menyinggung Tuan Muda Felix, tidak peduli memiliki kemampuan seberapapun, selama masih berada di Provinsi S, pasti akan ketakutan. Namun, adegan selanjutnya membuat mereka tercengang. Agam langsung berkata, "Teleponlah kepala keluargamu. Katakan bahwa aku yang membawa Sesi pergi. Kalau dia ingin hidup lebih lama, jangan pernah mengharapkan Sesi lagi." Sambil berbicara, Agam masuk ke dalam mobil dan memeriksa denyut nadi Sesi. Kemudian, menusukkan 2 buah jarum untuk membantu dia menghilangkan efek obat. "Tunggu!" teriak si Kurus buru-buru dan bertanya dengan heran. "Apa katamu? Kamu menyuruh kami menyampaikan pesan kepada Tuan Muda Felix. Kamu yakin?" Agam menganggukkan kepala dan memeriksa belati di tangan mereka berdua, lalu berkata, "Kalian tidak hanya menculik wanita di siang bolong, juga menusuk orang. Benar-benar liar." Si Kurus dan si Gendut hampir melompat dan mengutuk. "Kamu tahu kehebatan Felix, tetapi masih berani merusak rencananya dan menyuruh menyampaikan hal yang keterlaluan. Kak, siapa yang gila sepertimu?" Agam tidak memedulikan apa yang mereka pikirkan. Dia langsung masuk ke dalam mobil dan pergi mengendarai mobil itu. Setelah mobil pergi dan tidak lagi terlihat, mereka baru tersadar. Sial, di siang bolong. Masih mending kalau hanya membawa wanita itu saja, dia juga membawa pergi mobil. "Kak, kamu sangat gila." "Bagaimana ini?" tanya si Gendut. "Brengsek, mau bagaimana lagi? Laporkan kepada Tuan Muda Felix bahwa pemuda itu membawa segerombolan orang dan kita kalah jumlah. Kemudian, dia membawa mobil beserta orangnya. Tuan Muda Felix seharusnya tidak akan menyalahkan kita." Sambil berbicara, si Kurus menghubungi Felix. Mereka melebih-lebihkan ceritanya dan mengerang kesakitan dari telepon untuk menunjukkan betapa menyedihkan mereka. Namun, mereka yakin bahwa luka yang mereka derita tidak ringan, maka mereka sandiwara mereka sama dengan yang sebenarnya terjadi. Felix mendengar ada orang yang berebut wanita dengan dirinya, dia langsung naik pitam dan berkata dengan suara dalam, "Aku sudah tahu. Kalian juga sudah berusaha, nanti ambil uang imbalannya." Kedua orang itu sangat gembira. Ketika mereka hendak pergi ke rumah sakit untuk membalut luka, sebuah mobil hitam berhenti di sebelah mereka. "Tuan Muda Felix meminta kami mengantar kalian," kata sopir sambil tertawa. "Tuan Muda Felix terlalu sungkan, sampai secara khusus mengirimkan mobil ke sini." Kedua orang itu sangat terharu dan bersyukur. Ketika akan naik ke mobil, dari dalam mobil muncul 2 orang. Satu persatu melumpuhkan mereka dengan memukulnya, kemudian dimasukkan ke dalam karung dan langsung ditenggelamkan ke sungai. "Tuan Muda Felix, tugasnya sudah selesai. Tetapi, orang itu hilang," kata sopir melalui telepon. "Sudah tahu?" Felix menutup telepon. Dia berbaring telentang di atas tempat tidur sebesar 3 meter. Ekspresi wajahnya begitu buruk. Tidak apa-apa jika minatnya dirusak. Namun, masih berani membawa wanita itu pergi setelah tahu identitasnya, ini sungguh tidak menghormati dirinya. Benar-benar tidak dapat ditoleransi. Bab 494, besok aku akan membantumu membereskan dia. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Kak Fani. Kak Fani terkejut mengetahui Sesi direbut orang lain. Dia takut ikut terseret, maka dia memohon belas kasihan. Dia juga menjelaskan bahwa dia langsung mengantar Sesi ke tempat tidur setelah menemukannya. "Aku sekarang tidak hanya ingin bermain-main dengan wanita, tetapi juga ingin mencari tahu siapa yang berani merampas wanita yang kusukai. Aku ingin membunuh dia," kata Felix dengan nada dingin. Dia menyampaikan sosok Agam seperti yang dilaporkan oleh si Kurus kepada Kak Fani. Setelah Kak Fani mendengar itu, dia berkata, "Aku tahu siapa dia. Katakan." "Dia? Nama keluarganya sepertinya Tama." "Betul, dia bernama Agam Tama." Tadi malam Agam mengerahkan kekuatannya dan memberinya kesan yang sangat dalam. Sulit bagi dia untuk melupakannya. "Agam?" Felix terkejut. Ketika dia meneriakkan nama ini, dia merasa agak akrab. Dia menutup telepon dan memerintah bawahannya untuk menyelidiki Agam. Hasilnya didapatkan dengan sangat cepat. Dia melihat dokumen yang di tangannya, akhirnya ingat bahwa Agam memiliki permusuhan dengan keluarga Effendi. Sebagai sekutu keluarga Effendi, keluarga Viander juga terseret karena hal ini dan terjadi konflik beberapa kali. "MPFT, dia juga berani menantang keluarga Viander. Kalau bukan karena baru-baru ini keluarga Viander sedang mempersiapkan acara besar, maka dia akan segera dilenyapkan," kata Felix meremehkannya dan dengan segera membuka data-data Agam yang lainnya.
Dia tertarik dengan sebuah foto yang ada di dalamnya. Mantan istri, Citra Pambudi. Hanya selembar foto saja sudah cantik. Mengapa aku tidak tahu di Provinsi S ada wanita yang begitu cantik? Felix hampir meneteskan air liur. Dia memicingkan mata dan tersenyum mengerikan. Kamu berani merebut wanitaku. Sebagai kompensasi, biarkan wanitamu melayani aku. Felix memerintahkan dan mengetahui bahwa Citra berada di kota Lingga. Selain itu juga sedang membicarakan kerja sama industri internet, hal ini sesuai dengan maksud hati dia. Aku akan membuat wanitamu merangkak keranjangku dan membuat kamu paham apa konsekuensinya kalau melawan aku. Felix tersenyum dingin dan segera memerintahkan para pelayannya untuk menyelidiki semua kerja sama yang telah dibicarakan Citra. Dia ingin menggunakan kontrak untuk menerobos pertahanan psikologis Citra agar dia sendiri yang menelanjangi diri dan melayani dirinya. Ini yang disebut dengan mematahkan hati seseorang. Agam mengemudikan mobil dengan cepat di jalan tol. Pemandangan malam dilaluinya dan Agam menikmati kedamaian saat ini. Saat ini, metode terapi akupuntur Agam sangat berguna. Sesi perlahan-lahan terbangun dan menyadari di sampingnya ada seorang pria. Wajah cantiknya langsung berubah dan tubuhnya menjadi tegang. Dia tanpa sadar meringkuk di sudut pintu kursi penumpang. Namun, ketika dia melihat wajah Agam dengan bantuan cahaya remang dari bulan, dia tertegun. Obat bius di tubuhmu sudah dihilangkan hampir seluruhnya. 5 menit lagi, seharusnya sudah kembali normal. Kata Agam dengan suara pelan tanpa menolehkan kepala. Sesi mencengkeram dahinya yang sakit dan samar-samar mengingat bahwa Kak Fani yang mengatur dia untuk menghadiri pesta sosialisasi. Setelah meminum segelas anggur yang diberikan oleh orang lain, dia tidak sadarkan diri. Kemudian, dia baru menyadari bahwa tubuhnya ditutup mantel yang samar-samar ada wangi pria. Melihat Agam hanya mengenakan kaos, dia tahu siapa yang menyelimutinya dengan mantel. Dalam sekejap kewaspadaannya menghilang. Kamu yang menyelamatkan aku. Sesi bertanya dengan suara pelan. Kamu tinggal di mana? Aku antar kamu pulang. Agam juga tidak mengakui, jadi anggap saja dia membenarkan. Aku tinggal di... Sesi tanpa sadar ingin akan mengatakannya, tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan nada muram. Aku tidak bisa pulang. Melihat Agam yang tidak menanyakan penyebabnya dan hening selama beberapa detik. Dia tidak bisa menahan diri dan berinisiatif berkata. Kalau aku kembali, aku tetap akan dibawa pergi. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa mengatakan semua ini. Mungkin pria di depannya ini memberi rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bagaimanapun, dia dari kecil memiliki kehidupan yang sulit. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah dan belum pernah dilindungi oleh seseorang. Kemunculan Agam, meskipun hubungan keduanya tidak akrab, juga memberi kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kenapa hari ini kamu muncul di tempat itu? Tanya Agam dalam diam. Aku diatur oleh Kak Fani untuk ikut pesta. Wanita bopeng dengan kaki tebal dan pinggang gemuk itu. PVFT. Ketika Sesi mendengar gambaran Agam, dia tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia merasa ada yang salah dan buru-buru meminta maaf. Maaf, sampai saat ini kamu adalah orang pertama yang menggambarkan dia seperti ini. Apakah dia memiliki kekuasaan? Dia adalah manajer yang sangat terkenal di dunia hiburan. Dia termasuk memiliki kedudukan. Bahkan beberapa bos stasiun TV juga harus memberinya muka. Paham? Sebaiknya aku tetap mengantarmu pulang. Kalau dia berani mencari masalah, kebetulan aku bisa sekalian membantumu. Kata Agam ringan. Mengantar kebajikan sampai ke barat. Menyelesaikan orang seperti Kak Fani bagi Agam sangatlah mudah. Tidak mau! Seru Sesi yang wajahnya tiba-tiba memucat. Apakah kamu khawatir akan memengaruhi karier kamu sebagai artis? Nada suara Agam datar, tidak terdengar emosi apapun. Namun, dari sorot matanya tampak kecewa. Seperti dia salah menilai orang. Sesi menundukkan kepalanya dan berkata setelah diam selama beberapa detik. Karena aku sangat membutuhkan uang. Agam terkejut dan mengangguk perlahan. Sampai lupa bahwa adik dia masih berada di rumah sakit dan menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Apalagi Kak Fani adalah orang yang sangat kejam dan mengenal banyak pejabat tinggi. Aku tidak ingin menyeretmu bersama aku. Kata Sesi kemudian menghela napas ringan. Agam hanya terdiam. Dia menginjak pedal gas sampai maksimal dan segera turun dari jalan tol menuju pintu masuk sebuah hotel. Malam ini kamu bisa tinggal di sini. Besok aku akan membantumu membereskan dia. Kata Agam sambil menurunkan rem tangan. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan berkata, berikan kartu identitasmu padaku. Nada bicara yang tenang itu membuat orang sulit untuk menolak. Agam masih memberikan wajah dingin kepada Sesi meski dia sudah berniat baik. Walaupun tahu bahwa dia melakukan untuk kebaikannya sendiri, dia masih merasa kecewa. Dia menyerahkan kartu identitasnya.
Sesi memakai topi dan masker. Dengan popularitasnya sekarang, ditambah dengan wajah cantiknya, dia akan sangat mudah dikenali. Agam menggunakan kartu identitas 2 orang untuk menyewa 2 kamar, kemudian naik ke lantai atas. Apa yang kamu lakukan? Kenapa begitu semangat? Petugas resepsionis yang lainnya kembali dari kamar kecil dan melihat para wanita yang terlalu bersemangat hingga tidak bisa duduk dengan tenang. Jadi dia bertanya dengan heran. Apakah kamu tahu siapa yang baru saja datang? Bagaimana aku tahu? Bukan orang yang akan menangkap istri simpanan, kan? Seluruh isi kepala kamu hanyalah istri simpanan. Yang baru datang adalah Sassy Carter. Kamu bercanda, kan? Sassy Carter bisa datang ke hotel kecil seperti tempat kita ini. Buat apa aku berbohong padamu? Lihat, itu dia. Kata petugas resepsionis menunjukkan foto yang dia ambil diam-diam beserta kartu identitasnya. Resepsionis yang lain langsung bersorak. Cepat, 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 cepat ambil foto dan kirimkan ke grup. Hei, Sassy datang menginap di hotel kita. Aku akan lihat siapa kerabat aku yang berani mengatakan aku bekerja di sebuah hotel kecil. Bodoh, apa gunanya membagikan ke grup? Baru saja Sassy dan seorang pria datang bersama. Kalau hal ini tersebar keluar, pasti beritanya akan langsung meledak. 2 orang resepsionis tidak berpikir jauh. Mereka memotret informasi yang ada di kartu identitas milik Sassy, ditambah dengan foto yang diambil diam-diam, ditambah sedikit narasi kemudian diunggah ke Facebook. Begitu berita itu keluar, pasti akan langsung meledak. Penggemar Sassy tidak ada yang percaya itu benar. Di sisi lain para pembenci mencibir, untuk apa mempertanyakannya padahal sudah ada foto dan kenyataannya. 2 kelompok di sosial media memulai pertempuran verbal. Seluruh sosial media tidak bisa menampung hingga error 3-5 menit. Kak Fani sedang mencari Sassy ke seluruh penjuru dunia. Topik hangat di media sosial tentu menarik perhatiannya. Jalang, kamu pura-pura berkelas dan tidak tidur dengan orang kaya. Tetapi, kamu keluar untuk bermain-main dengan pria lain. Kamu hampir membunuhku. Tunggu aku. Kak Fani menatap layar ponselnya, raut wajahnya sangat buruk. Dia segera memanggil sekelompok orang dan segera bergegas ke hotel. Bab 495, meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Setelah Agam selesai mandi, dia berbaring di tempat tidur untuk bermeditasi. Sinta menelpon dan melaporkan informasi. Kevin sebagai orang terkaya di Provinsi S dan juga merupakan orang hebat di industri internet, maka pasti ada kerjasama dengan keluarga Viander. Beberapa waktu ini, keluarga Viander sedang membuat usaha distribusi makanan. Tahap awal adalah memberi uang untuk mengubah kebiasaan petani sayuran yang menjual sayuran dan orang-orang yang membeli sayuran dan menekan semua penjual sayuran dan pasar, sama seperti aplikasi taksi. Ketika pasar dimonopoli, harga akan dinaikkan dan persentase akan ditarik. Tidak peduli industri apa, selama ada monopoli, keuntungan akan sangat besar. Terlebih lagi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Awalnya, keluarga Viander mengeluarkan uang, Kevin mengeluarkan tenaga. Ketika sudah tiba saatnya, Kevin akan memasuki pasar dengan modal dan sepenuhnya memonopoli pasar. Sekarang keluarga Viander sudah mengeluarkan uang sekitar 640 triliun. Kalau Kevin menggunakan dana dan menyuntikkan dana sekitar 600 triliun, maka bisa sepenuhnya memonopoli pasar. Sinta berkata sambil tersenyum. Dia sudah menjelaskan intinya dengan sangat jelas. Kalau Kevin memutuskan kontrak di pertengahan, dana awal dari keluarga Viander sebesar 640 triliun akan terbuang sia-sia, kan? Jawab Agam. Selain itu keluarga Viander tidak akan melepaskan proyek ini. Mereka tidak akan bisa menanggung kerugian sebesar ini. Mereka hanya bisa terus menyuntikkan dana agar rumah yang mereka bangun tidak akan roboh tertiup angin kencang. Diperkirakan mereka tetap akan menjalankannya dan kerugiannya paling sedikit 1 kuadriliun. Hanya 1 kuadriliun, ini masih belum cukup. Agam menggelengkan kepala dan bertanya dengan serius. Menurutmu proyek ini bagaimana? Keuntungannya sangat besar, tetapi berbeda dengan perangkat lunak pemanggil taksi dan wisata. Hal ini berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. Ini memonopoli kebutuhan sehari-hari rakyat dan ibu kota kekaisaran juga akan ikut campur pada akhirnya. Jadi risikonya sangat besar. Oke, kita juga akan melakukan usaha distribusi makanan. Apakah kamu tidak mendengar apa yang kukatakan? Proyek semacam ini sangat berbahaya. Justru karena bahaya, kami baru mau melakukannya. Agam tertawa terkekeh dan berkata, keluarga Viander kehilangan suntikan modal dari Kevin. Mereka tidak bisa melanjutkan dan hanya bisa mati perlahan. Saat ini distribusi makanan lainnya tiba-tiba muncul dan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan pasar. Menurutmu, mereka akan cemas atau tidak? Selama mereka merasa terancam, mereka akan meningkatkan upaya mereka untuk menyuntikkan dana. Ketika saatnya tiba, kerugiannya tidak hanya 1 kuadriliun, rencana yang bagus. Kata Sinta dengan mata berbinar. Kamu salah. Agam tertawa dan berkata, dengan kekuatan dan koneksi keluarga Viander, walaupun rugi 2 kuadriliun,
tidak cukup untuk menghancurkan mereka. Apa yang kita lakukan adalah bersaing dengan mereka, menunggu sampai menarik perhatian ibu kota kekaisaran. Kemudian, berpura-pura tidak terkalahkan dan menjual perusahaan kepada mereka dengan harga rendah. Selama kita memberikan keuntungan yang cukup besar, mereka pasti akan mengakuisisi. Kamu mau meminjam tangan ibu kota kekaisaran untuk melawan keluarga Viander? Benar. Bagus sekali, Agam. Kamu masih bilang kamu tidak bisa berbisnis? Sinta mengutip sebaris dialog dari sebuah film yang membuat mereka tidak bisa menahan tawa, tetapi nadanya penuh keterkejutan. Dia dan Kevin berkomunikasi selama beberapa jam dan hanya berpikir untuk membuat keluarga Viander kehilangan ratusan triliun, tetapi Agam menggunakan waktu kurang dari 2 menit untuk menemukan cara melenyapkan keluarga Viander. Lalu, caranya sangat mudah. Kevin sangat memahami usaha distribusi makanan. Tidak perlu membuat rencana, dia bisa menjalankannya di malam hari. Kita mulai dengan 20 triliun. Kita akan menyebarkan iklan ini di seluruh provinsi S dalam 2 hari. Tidak perlu membicarakan hasilnya, sebarkan nama kita terlebih dahulu. Kami belum membuat situs web. Kalau 20 triliun ini dikeluarkan dahulu, kami tidak akan mendapat untung sepeser pun. Rugi tetap rugi, 20 triliun habis, tambahkan 40 triliun. Kamu yang mengurus detailnya. Lagi pula aku punya uang. Bisakah aku menarik kembali apa yang baru saja aku katakan? Kamu sama sekali tidak tahu bagaimana berbisnis. Sinta berkata dengan kesal. Namun, tindakan Agam cocok untuk situasi saat ini. Oleh karena itu, dia dan Kevin datang ke konferensi video dan memulai hal ini dalam semalam. Dengan suntikan modal dan operasi Kevin, jangankan 2 hari, besok reputasi usaha distribusi makanan mereka akan menyebar ke seluruh provinsi S. Mustahil bagi keluarga Viander untuk tetap tenang saat Kevin yang merobek kontrak kerja sama mereka. Tentu saja, ini adalah cerita lain. Saat ini, ada ketukan pintu di luar. Agam membuka pintu dan melihat Sesi berpakaian rapi dan berdiri di pintu, tampak sangat panik. Apa yang terjadi? Seseorang mengambil fotoku yang tinggal di hotel bersamamu dan mempostingnya secara online. Agam membuka Twitter dan melihat pencarian tren pertama. Itu memang foto dirinya dan Sesi yang membuka kamar. Namun, resepsionis foto diam-diam, jadi hanya punggung kedua orang yang naik ke atas yang difoto, bukan wajah mereka. Aku akan mengatur seseorang untuk menghilangkan opini publik, kata Agam samar. Tidak, aku tidak khawatir tentang opini publik, tapi Kak Fani pasti telah melihat berita ini. Mungkin dia sedang dalam perjalanan ke sini. Dia pasti tidak akan melepaskanmu, kamu cepat pergi. Sesi sangat cemas hingga air mata hampir mengalir keluar. Agam agak terkejut. Aku tidak menyangka Sesi alih-alih peduli dengan reputasinya, dia mengkhawatirkan hidup dan matinya. Agam menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan. Dia datang pada waktu yang tepat. Aku akan membantumu menyelesaikan wanita ini hari ini. Jangan! Wajah Sesi menjadi pucat dan dia berkata dengan mendesak. Kak Fani kenal Felix, putra tertua keluarga Viander. Kalau kamu mempermalukannya, maka kamu... Kebetulan aku memiliki permusuhan dengan keluarga Viander. Agam tersenyum samar dan menyela. Mata Sesi membelalak hingga membulat saat mendengar itu. Apakah dia tahu siapa keluarga Viander? Itu adalah klan nomor 1 di provinsi S. Dia memiliki permusuhan dengan keluarga Viander dan berbicara begitu mudah. Apakah dia tidak takut sama sekali? Agam membawa Sesi ke kamar dan duduk di balkon untuk minum teh dan mengobrol. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan ke Sinta, memintanya untuk mengandalkan kekuatan Kevin dan menghilangkan opini publik online. Tidak lama kemudian, mobil-mobil berhenti di pintu masuk hotel dan sekelompok preman turun, dipimpin oleh Kak Fani. Di bawah hiburan Agam, Sesi menjadi agak tenang, tetapi matanya yang indah tidak bisa menyembunyikan ketakutan dan kegugupannya. Setelah 3 menit, terdengar ketukan pintu yang keras dari luar. Sesi! Keluar, Sesi! Kemudian, pintu didobrak dengan tendangan kuat di luar. Kak Fani memimpin 7 atau 8 preman dan menerobos masuk dengan ganas. Brak! Agam menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri dan bersandar di kursi rotan sambil melihat orang-orang ini dengan tatapan dingin. Kak Fani berjalan beberapa langkah dan melihat wajah Agam dengan jelas. Ekspresinya sedikit berubah. Dia mengangkat tangannya untuk membuat para preman berhenti di tempatnya. Dia berdiri 2 meter jauhnya dan berkata dengan senyum minta maaf. Pak Agam, kebetulan sekali. Kenapa itu Anda? Kesan yang ditinggalkan Agam kemarin benar-benar terlalu dalam. Dia tidak hanya membuat Dilan tunduk, juga tidak melakukannya sendiri. Dia menakuti Tuan Muda Kota Lingga, Pak Raka hingga berlutut dan memohon belas kasihan. Sulit membayangkan betapa menakutkannya kemampuan aslinya. Agam mengembuskan seteguk asap dan berkata, apa maksudmu membawa orang ke kamarku? Beri aku penjelasan. Ini, saya melihat pencarian topik yang tren di Twitter dan mengira Sesi diculik, jadi saya bergegas masuk dan mengganggu istirahat Anda.
Saya benar-benar minta maaf. Kak Fani membungkuk dalam-dalam, lalu tersenyum pada Sesi dan berkata, "Kamu bisa membuatku khawatir sampai mati malam ini. Cepat kembali bersamaku." Bab 496, Pahlawan Memiliki Umur Pendek. Mata Sesi menunjukkan ketakutan. Dia tahu bahwa setelah dia kembali, dia harus menderita. "Apakah kamu mendengarku? Ikut aku!" Raut wajah Kak Fani sangat buruk dan matanya penuh dengan keganasan. Dia tidak bisa menyinggung Agam, tetapi dia punya cara untuk menghadapi Sesi. Beberapa hari ini, dia telah meminta Sesi untuk menandatangani banyak kontrak dengan berbagai alasan. Jika Sesi tidak berani mendengarkannya, biaya denda sudah cukup dibayar seumur hidup olehnya. Hari ini, dia tinggal bersamaku dan tidak bisa pergi kemana-mana. Agam meraih tangan kecil Sesi yang lembut dan dingin, lalu menatap Kak Fani. Ekspresi Kak Fani berubah dan dia tertawa canggung. "Ini kehormatan bagi Sesi kalau Anda membutuhkannya. Saya tidak bisa memintanya. Tetapi, malam ini tidak bisa. Bagaimana kalau besok? Besok saya akan membiarkan Sesi datang dan menemani Anda seharian atau bahkan seminggu." Agam tersenyum dingin. Wanita ini benar-benar kejam. Demi sedikit keuntungan, dia menjual Sesi seperti barang, sama sekali tidak menganggapnya manusia. Melihat Agam tidak berbicara, Kak Fani berkata dengan suara yang dalam. "Pak Agam, di internet penuh dengan opini publik tentang kamu dan Sesi. Kalau dia tinggal bersamamu malam ini, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi Sesi dan kamu. Betulkah? Aku rakyat jelata kecil, tapi aku masih bisa menjadi selebritas." Agam tertawa, dia menyalakan ponselnya dan melihatnya. Dia menyipitkan mata dan berkata, "Di mana opini publik? Mengapa aku tidak melihatnya? Ini pencarian tren pertama di Twitter. Lihat." Kak Fani mengeluarkan ponselnya dan baru saja akan membukanya untuk memperlihatkannya pada Agam. Namun, dia menemukan bahwa pencarian tren 5 menit yang lalu telah hilang. Pada saat yang sama, semua berita tentang Sesi dan membuka kamar hotel dengan pria asing pun menghilang. Berita terhangat adalah artis papan atas mengeluarkan album baru. Dia terus memperbarui halaman, masih belum ada berita terkait dengan Sesi. Kak Fani tampak bingung dan mengira dia sedang bermimpi. Sesi mengeluarkan ponselnya dan terpana oleh suasana damai di Twitter. Selanjutnya, dia menatap Agam. Apakah ini semua dilakukan olehnya? Tidak jarang perusahaan humas menghilangkan opini publik, tetapi sebagai bintang top, dia difoto pergi ke hotel dan buka kamar dengan pria asing larut malam. Berita utama semacam ini bahkan telah membuat server error. Alhasil, kurang dari setengah jam, tidak ada berita satupun. Metode seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terdengar. Untuk dapat melakukan ini, seseorang tidak hanya harus memiliki dana yang cukup, tetapi juga memiliki kontak dan identitas yang kuat. Tanpa syarat apapun, tidak mungkin memblokir berita opini publik begitu cepat. "Pak Agam, apakah Anda yang melakukan semua ini?" Pikiran Kak Fani berputar dengan cepat dan bertanya dengan ragu-ragu. "Apa yang kamu katakan?" Agam tersenyum sedikit. Mendengar ini, pupil Kak Fani gemetar. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara kecil. "Apa maksud Anda? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa beberapa hal besar di matamu hanya seperti itu padaku." Agam mengulurkan tangannya, mengguncang puntung rokoknya dan tertawa ringan. Kevin adalah orang hebat di dunia internet dan memegang saham besar di Twitter. Sangat mudah baginya untuk menghapus beberapa pencarian tren. Tentu saja, tidak cukup hanya menghapus pencarian tren. Orang lain akan mengunggah yang lainnya dan kembali menjadi topik hangat. Pada saat ini, identitas Agam yang sebagai Kepala Instruktur Wilayah Timur 9 Alam Surgawi menunjukkan kekuatannya. Sebagai Kepala Instruktur 9 Alam Surgawi, tidak mungkin orang-orang yang berkedudukan di atasnya membiarkan opini publik menyeruak. Kata-kata kunci tentang Agam dan Sesi diblokir dan tidak bisa menulis apapun tentang itu. Kak Fani butuh beberapa saat untuk sadar. Dia menduga bahwa pria yang tinggal di hotel bersama Sesi adalah Agam. Dia sengaja datang untuk menendang pintu dengan meminjam Prestige Felix dan membuat Agam takut. Namun, dia akhirnya tahu betapa mengerikannya Agam. Walaupun kekuatannya lebih rendah dari Felix, dia pasti akan menjadi karakter yang kejam. Dia terjepit di antara dua bos dan kemungkinan besar akan berakhir sebagai umpan. Namun, Felix ingin dia membawa Sesi pergi. Setelah menimbang pro dan kontra, Kak Fani berkata, "Pak Agam, saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk menghilangkan opini publik, tetapi saya ingin memberitahumu satu hal. Meskipun Sesi hanyalah seorang artis, bagi kalian yang kaya, Anda bisa mendapatkannya selama mengeluarkan uang, tetapi Anda bukan satu-satunya orang kaya yang naksir dia. Saya dapat membantu Anda menghentikan orang-orang itu, tetapi ada satu orang yang harus dibiarkan. Kalau tidak, Anda akan kalah telak begitu dia mempersulit Anda." Agam mematikan puntung rokok, menyilangkan jari-jarinya di atas meja, menatap Kak Fani dan berkata,
Yang kamu maksud adalah Felix, kan? Sepertinya kamu juga tahu gengsi Tuan Muda Felix. Kak Fanny menghela napas lega dan mengulum senyum. Kamu dan Tuan Muda Felix sama-sama Tuan Muda tingkat atas. Wanita macam apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Tidak perlu berselisih demi seorang sesi. Pada akhirnya, kamu juga akan merugikan diri sendiri. Agam tertawa tanpa mengatakan apapun. Melihat Agam sepertinya tidak peduli, wajah Kak Fanny suram. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Sesi akan menemani Tuan Muda Felix hari ini, tapi kamu merebutnya. Ketika Tuan Muda Felix tahu tentang itu, dia sangat marah. Aku menyarankan kamu untuk menyerahkan sesi dan pergi meminta maaf pada Tuan Muda Felix besok pagi. Kalau tidak, kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Aku benar-benar ingin tahu apakah aku mampu menanggungnya. Kata Agam dengan senyum merenung. Ternyata Agam adalah anak yang bodoh. Kak Fanny tersenyum dingin dan ketakutannya terhadap identitas Agam juga berkurang. Karena kamu tidak mau mendengarkan saranku, maka jangan salahkan aku melaporkan situasinya kepada Tuan Muda Felix dengan jujur. Saat dia berbicara, Kak Fanny menelpon Felix. Meskipun Kak Fanny bekerja di perusahaan Dylan, mereka yang bekerja sebagai manajer sering mendapat keuntungan. Oleh karena itu, Dylan dapat mengontrol Kak Fanny, tetapi dia tidak dapat menahan Kak Fanny. Selain itu, Kak Fanny memiliki Felix sebagai pendukung besarnya. Itulah mengapa dia berani di hadapan Agam. Tuan Muda Felix, saya menemukan sesi dan hendak membawanya kembali, tapi dihentikan oleh Agam. Menurut Anda bagaimana menyelesaikan masalah ini? Berikan teleponnya padanya. Ya. Kak Fanny menyerahkan ponselnya kepada Agam. Matanya tampak seperti sedang melihat orang mati. Dia berkata dengan mengejek. Tuan Muda Felix memintamu untuk berbicara secara langsung. Agam mengambil telepon dan membuka pengeras suara, lalu meletakkannya di atas meja. Beberapa detik kemudian, suara dingin Felix terdengar. Agam, kamu pasti sangat bangga aku bisa mengingat karakter kecil sepertimu. Lalu? Agam bertanya sambil tersenyum. Ini kehormatanmu bisa berbicara denganku secara langsung. Mengerti? Nada Felix datar, seolah-olah dia berbicara tentang sesuatu yang wajar. Sudahlah, tingkatan kamu terlalu rendah, sehingga tidak akan paham dengan kekuatanku yang sangat besar. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Aku tahu bahwa kamu ingin menjadi pahlawan dengan merebut sesi, tetapi hidup seorang pahlawan itu singkat. Kalau kamu berani ikut campur dalam masalah ini, kamu akan segera mati. Jika aku ingin ikut campur, ucap Agam dengan sedikit tersenyum. Felix mendengus dan berkata, kalau begitu kamu tunggu mati saja. Aku akan membuatmu mengerti keputusan bodoh yang kamu buat untuk melawanku. Bab 497, melawan balik. Ketika melihat percakapannya hampir berakhir, Kak Fanny mengambil ponsel kemudian mematikan pengeras suara ponselnya. Tuan Muda Felix, haruskah aku membawa pergi sesi secara paksa? Tidak perlu, kamu tetap di sana sebagai saksi. Sebagai saksi? Kak Fanny tampak kebingungan. Aku melihat opini publik di internet. Sesi sama sekali tidak memesan kamar dengan seseorang. Sebaliknya, dalam perjalanan pulang, dia diajak dan diancam oleh orang cabul untuk memesan kamar hotel. Kamu sebagai manajer sesi, setelah menerima info dari resepsionis hotel, segera bawa orang untuk masuk ke tempat kejadian dan menyelamatkan sesi dari cengkeraman orang cabul, mengerti? Felix berkata perlahan. Tapi, ada video dari kamera pengawas, ditambah pengakuan dari resepsionis hotel, dan juga pelayan di Villa Melati. Aku khawatir tidak bisa menghukum dia. Jangan khawatir, orang-orangku yang akan pergi ke sana. Mengenai hukumannya, serahkan semua kepadaku. Orang baik juga bisa berbuat jahat. Kata Felix dengan senyum dingin. Dia cukup bernyali memfitnah Agam secara terang-terangan. Jika membuat Agam masuk penjara, jangan berpikir untuk bisa keluar hidup-hidup. Setelah menutup telepon, Kak Fanny menatap Agam dengan tatapan mematikan. Jika melawan Tuan Muda Felix, kamu pantas mati dan jangan menyalahkan orang lain. Setelah menjadi tersangka, Agam akan kewalahan menghadapi opini publik yang dipicu oleh penggemar fanatik sesi walau tanpa campur tangan Felix. Lindungi tempat kejadian. Pihak pengadilan akan datang nanti. Kalau ada yang ingin kamu katakan, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Katakan pada pihak kepolisian bahwa orang ini menculik sesi, mengerti? Kak Fanny berkata terang-terangan di depan Agam. Ya. Jawab mereka serempak. Wajah sesi berubah drastis. Kak Fanny, dia temanku. Aku datang ke sini bersamanya dan dia tidak memaksaku melakukan apapun. Jangan salahkan dia. Sesi, pikirkan adik perempuanmu. Tuan Muda Felix sangat mendambakannya. Ancam Kak Fanny. Wajah cantik Sesi pucat pasi, seluruh tubuhnya lemas dan dia merosot di kursi. Adik perempuannya adalah kelemahannya. Dia juga tahu bahwa dengan kekuatan Felix,
akan sangat mudah untuk mencelakai adiknya yang terbaring di ranjang rumah sakit. Matanya memerah dan menatap Agam dengan mata sembab. Mata itu penuh rasa bersalah, penyesalan, dan penderitaan. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa lagi. Agam tidak panik sama sekali. Dia bahkan menyilangkan tangannya di paha dan berkata sambil tersenyum. Sementara polisi belum datang, mengapa kita tidak membicarakan kesepakatan bisnis kita? Bagaimana? Oke, bicara tentang bisnis apa? Coba jelaskan. Kak Fani mengira Agam takut dan berencana untuk menebus nyawanya dengan uang. Agam tersenyum samar. Aku akan menebus kontrak yang ditandatangani oleh Sesi. Tubuh Sesi bergetar dan dia menatap Agam dengan tatapan tidak percaya. Tadi dia bahkan memilih mengkhianati Agam demi menyelamatkan adik perempuannya. Namun, sekarang Agam mengabaikan keselamatan dirinya sendiri dan masih memikirkannya. Agam ingin menebus kontraknya dan membiarkannya mendapatkan kembali kebebasannya. Mengapa? Mengapa dia baik sekali kepadaku? Apakah kamu bodoh? Dalam situasi ini, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tetapi kamu masih peduli dengan orang lain. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi pahlawan? Kak Fani berkata dengan bercanda. Berapa biaya ganti ruginya? Aku akan membayarnya sebanyak 2 kali lipat. Jangan memaksanya melakukan apapun di masa depan. Kata Agam seolah dia tidak mendengarnya. Hai MPH, itu tidak mungkin. Kak Fani berkata dengan tanpa basa-basi. Ganti rugi yang harus dibayarkan maksimal 200-400 miliar. Sesi sedang berada di masa jayanya. Dia memberikan kesenangan untuk orang kaya yang dapat membuatnya menghasilkan keuntungan lebih dari 2 triliun. Selain itu, Agam sudah berada di ujung tanduk, sehingga tidak perlu baginya untuk mencari muka. Karena bisnis ini tidak dapat didiskusikan, jadi lupakan saja. Kamu mungkin tidak menginginkan uangnya sekarang, tetapi kamu akan menyesalinya nanti. Agam berkata sambil menggelengkan kepalanya. Aku akan memohon kepadamu. Sebaiknya kamu memohon berkat untuk dirimu sendiri agar bisa hidup beberapa hari lagi. Kak Fani menyilangkan tangannya dan berkata dengan menghina. Dengan dukungan Felix, dia jauh lebih percaya diri. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan Agam, dia pasti tidak akan pernah bisa mengalahkan Felix. Agam tertawa tanpa mengatakan apapun. Setelah lebih dari 10 menit, telepon Kak Fani tiba-tiba berdering. Kak Fani tertegun. Tidak benar. Seharusnya telepon Agam yang berdering karena dipanggil oleh pengadilan. Mengapa teleponnya yang berdering? Meskipun dia bingung, dia tetap mengangkat telepon. Suara berat seorang pria terdengar dari ujung telepon. Apakah kamu Fani Wihardi? Anda? Entah mengapa Kak Fani memiliki firasat buruk yang tidak dapat dijelaskan. Orang ini tidak menyebutkan identitasnya secara langsung, jadi dia bertanya identitas orang yang menelepon. Saya Reno Widianto, Tuan Muda Felix menugaskanku untuk memeriksa informasi bersamamu. Oke. Katakan kepada saya akan mendengarkannya. Kak Fani menghela napas lega dan kembali tersenyum. Kami mengetahui dari video kamera pengawas bahwa Agam dan Sesi berteman. Mereka memesan 2 kamar di hotel dan tidak ada paksaan. Itu tidak benar. Tuan Muda Felix berkata bahwa dia ingin kamu menjatuhkan tuntutan padanya dan menghukumnya atas kasus pemerkosaan. Kata Kak Fani terburu-buru. Apakah ini yang diucapkan Felix? Ya. Kak Fani sedikit bingung. Berani sekali dia memanggil Tuan Muda Felix hanya dengan namanya. Aku mengerti, kamu tetap di sana. Tentu saja, aku akan tetap di sini sebagai saksi. Reno menutup telepon dan menatap pimpinan pengadilan yang menggigil ketakutan di sampingnya sambil berkata. Albert, kedengarannya kamu sangat mahir dalam berbisnis. Kamu pasti telah beberapa kali melakukan hal semacam ini untuk Felix. Apalagi yang akan kamu katakan sekarang? Salah paham, pasti ada kesalahpahaman. Albert berteriak sampai kehilangan suaranya. Dia melihat lencana di dada Reno dan terus menelan ludah. Dia tidak bisa menyinggung orang-orang dari 9 alam surgawi. Karena ini hanya kesalahpahaman, mengapa kamu mengumpulkan orang-orangmu? Siapa yang ingin kamu tangkap? Tanya Reno dengan senyum tipis. Benar. Aku ingin menangkap wanita itu. Dia berani menjebakku. Aku ingin menangkapnya. Albert tiba-tiba melompat dan berteriak. Jangan khawatir. Reno menahan bahu Albert dan berkata dengan tersenyum tipis. Mengapa kamu yang seorang kepala polisi harus maju sendirian? Biarkan saja bawahanmu yang menanganinya. Masih ada hal yang lebih penting yang harus kamu lakukan. Hal yang lebih penting? Albert tertawa canggung, tetapi merasakan kepanikan di hatinya. Tentu saja, wanita itu mengakui bahwa Felix telah mempercayakan masalah ini padanya. Kalau kamu dianiaya, maka kamu tidak hanya harus menangkap wanita itu, tetapi Felix juga harus dibawa ke pengadilan, mengerti? Ini, Kapten ini. Wajah Albert memucat.
Dia berlutut kemudian berkata, Felix adalah putra tertua CEO Viander. Dia sangat kuat. Aku dan semua keluargaku tinggal di kota Lingga. Aku tidak berani menangkapnya. Kalau tidak berani menangkap tahanan, lalu apa gunanya kamu? Reno menghardik dengan marah. Albert sangat ketakutan sehingga dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya bisa bersujud pada Reno dan memohon pengampunan. Lupakan saja, aku tidak akan mempersulitmu. Tetapi, apa yang dilakukan Felix telah mengancam keselamatan kepala instruktur wilayah timur kami. Oleh karena itu, setiap rekan legal dan ilegal Felix di kota Lingga harus dimusnahkan. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk menebus dosa-dosamu. Reno tahu betul bahwa keluarga Viander bukanlah orang yang bisa dijangkau oleh seorang pimpinan kecil. Tujuan akhir dari apa yang dia lakukan adalah mengambil kesempatan untuk memusnahkan sumber daya keluarga Viander di kota Lingga. Wajah Albert berubah drastis dan jantungnya berdebar kencang. Dia mengerti bahwa 9 alam surgawi akan menyerang keluarga Viander. Semua itu demi pria bernama Agam. Aku punya daftarnya di sini. Aku diam-diam memiliki hubungan dekat dengan keluarga Viander. Ada 13 pejabat di atas peringkat kelima dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang berasal dari perkumpulan Tishi. Albert mengambil buku catatan dari bawah meja kantor dan menyerahkannya kepada Reno dengan gemetar.